على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada muqaddimah tentang syurut la ilaha illallah. Apa yang dimaksud dengan syurut? Indak ya Amir. Cara bahasa apa? Tanda. Nah, merupakan jamak dari syarat. Adapun cara istilah indak ya Abdullah. Wala yalzamu. Nah, ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud. Baik, jadi syarat apabila suatu hukum ingin sah maka harus ada. Tapi tidak mesti suatu syarat ketika ada hukum tersebut pun ada. Ini istilah usuliyin, ikhwan fillah. Dan dalam la ilaha illallah di sana ada syarat-syarat yang para ulama rahimahumullah taala ya menetapkan bahwasanya ada 7 syarat. Apa dalil ditetapkannya 7 syarat ini, Zakaria? Kok bisa-bisanya bahwasanya syarat la ilaha illallah itu dikatakan 7? Baik. Yang berdasarkan tatabbu' dan istiqra', penelitian, penelaahan terhadap dalil-dalil dari Alkitab wa Sunnah. Nah, diambil dari penelitian, penelaahan dalil-dalil dari Alkitab wa Sunnah. Nah, sehingga para ulama mendapati di sana ada 7 syarat yang harus ada sehingga la ilaha illallah itu sah. Nah, apakah orang-orang kafir mereka ketika diseru untuk mengatakan la ilaha illallah tahu kalau la ilaha illallah punya syarat-syarat apa, Arif? Tahu. Nah, diambil dari mana kita mengatakan mereka tahu? Lah, kita mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang kafir tahu ya syarat-syarat la ilaha illallah. Dalilnya apa? Kalau mereka itu ternyata tahu. Ahmad. Yaitu ketika mereka disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka menolak dan mengatakan apa? Anja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Berarti mereka betul-betul paham, tahu bahwasanya kalau sudah mengatakan la ilaha illallah ya harus ya memenuhi konsekuensinya dan memenuhi syarat-syaratnya sebelum dia mengatakan. Sehingga Abu Thalib pun ya enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Taib. Sehingga mengetahui syarat-syarat la ilaha illallah ini perkara yang sangat penting untuk kita wujudkan. Kemudian kemarin juga kita ambil bahwasanya mungkinkah salah satu saja dari syarat-syarat itu bisa dihilangkan. Dalam artian boleh seorang
tidak memenuhi salah satu syarat dari 7 syarat tadi? Apa Sufana? Nah, tidak boleh. Karena syarat itu harus semuanya terpenuhi. Kalau salah satunya saja hilang, maka ya la ilaha illallah tidak akan bermanfaat. Nah, kita masuk pada penjelasan berikutnya. Qala rahimahullah, falidzalika qarrara asy-syaikh rahimahullah hadhihi syurut liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Ya, setelah menjelaskan bahwasanya ternyata ketika manusia jahil terhadap lughah Arabiyah sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah tanpa tahu maknanya, kemudian tanpa tahu pula konsekuensinya, Syekh rahimahullah ya kemudian menjelaskan dan menetapkan syarat-syarat yang 7 ini agar ya orang-orang yang celaka mereka celaka di atas penjelasan. Demikian pula orang-orang yang hidup yang selamat mereka pun bisa hidup dan selamat di atas bayyinah. Tayyib. Iqra ya Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mujaddid rahimahullah ta'ala fi kashf ash-shubuhat fa idza 'arafta anna juhal al-kuffar ya'rifuna dhalik fal'ajabu mimman yad'i al-islam wa huwa la ya'rifu al-islam wa huwa la ya'rifu من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. انتهى المقصود منه. طيب. وقال الشيخ المجدد رحمه الله في كشف الشبهات فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ جُهَالَ الْكُفَّارِ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ. Maka apabila engkau telah tahu bahwasanya ya orang-orang jahil dari kalangan kufar mereka mengetahui yang demikian itu. Maksudnya apa? Dzalik ini kembali ke mana? Ke makna ya apa? Ya'lamun kalimat tauhid haqiqatan. Mereka mengetahui ya kalimat tauhid itu secara hakiki, mengetahui maknanya, mengetahui syarat-syaratnya. Baik. Orang-orang juhal kufar tahu. Fal'ajabu mimman yadda'i al-islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al-kalimati ma 'arafahu juhalul kufar. Maka sangat mengherankan ya dari orang-orang yang mengaku Islam dalam keadaan dia tidak mengetahui tafsir dari kalimat ini. Tafsir dari la ilaha illallah ya dengan penafsiran yang orang-orang jahil dari kalangan kufar telah mengetahuinya. Bal yadhunnu anna dzalika huwa at-talaffudhu bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani. Bahkan dia menyangka bahwasanya ya hakikat dari la ilaha illallah itu hanya sekedar pelafazan huruf-hurufnya saja. Yang penting melafazkan huruf la ilaha illallah, tanpa ada keyakinan di dalam hati ya sedikit pun terhadap makna dari la ilaha illallah tersebut. Ini menurut mereka cukup. Dan ini tentunya ya lebih jahil daripada orang-orang kafir. Wal hadiqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbirul amra illallah. Dan al-hadiq orang yang cerdas ya di antara mereka menyangka bahwasanya makna la ilaha illallah itu hanya sekedar pengakuan la yakhluqu wa la yarzuq. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, wala yudabbirul amra, tidak ada yang
mengatur perkara jagat raya ini illallah, kecuali Allah. Ini tentunya adalah keyakinan yang batil yang telah kita lewati. Kalau demikian konsekuensinya apa? Seandainya makna la ilaha illallah hanyalah sekedar peniadaan yang disebutkan di sini, tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, konsekuensi dari makna ini apa? Aba Mujahid? Berarti orang-orang kufar Quraisy mereka masuk dalam Islam karena mereka mengakui hal ini. Tapi ternyata tidak. Orang-orang kufar Quraisy tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan kalau makna la ilaha illallah bukan sekedar ini. Tapi sebagaimana yang telah kita jelaskan. Fala khaira fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bi makna la ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan pada seorang laki-laki yang orang-orang jahil di kalangan kufar lebih tahu daripada orang tersebut tentang makna la ilaha illallah. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kasyfus Syubhat. Baik, sebelum kita lanjutkan, juhalul kufari a'lamu minhu bi makna la ilaha illallah, ini jumlah kedudukannya sebagai apa? Abdurrahman. Fala khaira fi rajulin juhalul kufari a'lamu minhu bi makna la ilaha illallah. Nah, sifat dari rajul. Naam. Fala khaira fi rajulin nakirah. Naam, jumlah ba'da nakirah. Naam, sebagai sifat. Tidak ada kebaikan bagi seorang laki-laki atau pada seorang laki-laki yang orang-orang jahil dari kalangan kufar itu lebih tahu darinya tentang makna la ilaha illallah. Paham? Ini muqaddimah dari Syekh rahimahullahu ta'ala untuk syurut la ilaha illallah. Kita masuk pada syarat yang pertama. Dan yang akan dijelaskan di sini makna global terlebih dahulu, ikhwan fillah, kemudian pada bab berikutnya akan diterangkan adillah, dalil-dalil secara terperinci tentang syarat-syarat tersebut. Qala al-awwalu al-ilmu bimaknaha nafiyan wa itsbata. Syarat yang pertama yaitu ilmu tentang makna la ilaha illallah. Jadi harus mengetahui makna la ilaha illallah. Nafiyan wa itsbata, baik secara penafian maupun cara penetapan. Apa yang harus ditiadakan dan apa yang harus ditetapkan. Ini harus diketahui seputar la ilaha illallah. Hadza huwa syartul awwalu minasyurutis sab'ah wa huwal ilmu al-munafi lil jahl. Ini adalah syarat yang pertama dari syarat-syarat yang 7, yaitu ilmu al-munafi lil jahl, yang menghilangkan kejahilan. Tayyib, ilmu lawan dari jahl. Lalu apa itu ilmu? Wal ilmu ma'rifatul huda bidalili. Ilmu adalah ma'rifatul huda, pengetahuan terhadap jalan petunjuk bidalilihi, dengan dalilnya. Dan ini salah satu pengertian yang bagus tentang ilmu, ikhwani fillah, karena memang tentang pengertian ilmu itu sendiri para ulama rahimahumullah taala mendatangkan berbagai macam pengertian, sampai-sampai di kalangan mereka mengatakan ilmu itu kalau diberi pengertian malah semakin rumit. Sehingga ilmu ilmu, tidak usah diberi pengertian. Apalagi kalau kita membahas dalam ilmu ushul al-fiqh. Akan kita dapati pengertian yang begitu banyak dari para ulama usul tentang apa itu ilmu. Ada yang mengatakan ma'rifah, ada yang mengatakan idrak, dan seterusnya.
Taib. Dan insyaallah taala kita mengetahui ya ilmu itu apa, dan penjelasan yang ringkas di sini, dan inilah yang dipilih oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala tentang pengertian ilmu. Dan juga didatangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya ilmu itu adalah ma'rifatul huda bidalilih. Ya, mengetahui al-huda dengan dalilnya. Qala fa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Ini semuanya harus tahu, yaitu tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Ay la ma'luha yastahiqqul ibadatu. La ma'luha yastahiqqul ibadata kullaha wahdahu duna man siwahu illallahu subhanahu. Maknanya itu tidak ada makluh, karena al-ilah na'am bimakna makluh, yakni ma'bud yang diibadai, yang berhak untuk mendapatkan peribadatan secara keseluruhannya. Tayyib, yang satu-satunya berhak untuk mendapatkan peribadatan selain dia, ya ini tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma'luhin siwallahi azza wa jal fa ilahiyatuhu afdalul batil wa adallud dalal. Dan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ya keilahiannya itu adalah sebatil-batilnya perkara yang batil, dan ya perkara yang paling sesat, ya merupakan perkara yang paling batil dan perkara yang paling sesat ketika ya menetapkan sifat ilahiyah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Apa dalil bahwasanya di sana ada alihah selain Allah? Man ya'ti bil ayah. Dan bahwasanya semua yang disembah itu adalah batil dan hanya Allah Subhanahu wa taala itu yang hak. Indah ya Umar. Qala Allah Ta'ala, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu bahwasanya Allah dialah satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi, dan apa-apa yang mereka seru selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Hadza huwa makna hadhil kalimatil 'azimah. Inilah makna dari kalimah yang agung ini, yaitu kalimah la ilaha illallah. La kama yaquluhu ba'dul jahala, inna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu illallah. Tidak sebagaimana yang orang-orang jahil tersebut mengatakannya, bahwasanya makna la ilaha illallah itu adalah la yakhluqu wa la yarzuqu illallah, tidak menciptakan, tidak pula memberi rezeki kecuali Allah. Fa innaha wa in dallat alaihi bi tariqat tadammun fa hiya mawdu'atun li tauhidil ilahiyyah alladhi huwa ifradullah bil ibadah, wa huwa alladhi arsalallahu ar-rusula wa anzalal kutuba fi taqririhi wa idahihi wal amri bihi wan nahyi an diddih. Karena sesungguhnya walaupun la ilaha illallah ini telah menunjukkan makna tersebut, karena makna ini memang jelas alhamdulillah, tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, kita meyakininya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dari la ilaha illallah.
Dan hal itu memang sudah tercakup dalam la ilaha illallah, tapi bitariqit tadammun, yaitu ya karena telah kita ketahui kemarin dalalatul alfaz ada apa? Dalalah mutabaqah, tadammun dan ilzam. Tadammun yaitu penunjukan suatu dalil ya dari apa-apa yang terkandung di dalamnya. Jadi memang seorang mengatakan la ilaha illallah terkandung di dalamnya apa? Keyakinan tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Akan tetapi lafaz ini ikhwani fillah, lafaz la ilaha illallah fahiya mawdu'atun li tauhidil ilahiyah. Ya, walaupun menunjukkan makna tadi, akan tetapi apa? La ilaha illallah itu diletakkan untuk tauhidul ilahiyah, yang maknanya adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Inilah tauhid yang Allah Subhanahu wa taala utus para rasul untuknya, dan Allah turunkan kitab-kitab untuk menetapkan dan menjelaskan tentang hal tersebut serta memerintahkan hal tersebut dan melarang dari kebalikannya, yaitu melarang dari kesyirikan yang berupa penyerahan ibadah kepada selain Allah. Amma tauhidur rububiyyati faqad aqarra bihil musyrikun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tauhidur rububiyyah, pengakuan bahwasanya Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, menguasai jagat raya ini, maka sungguh orang-orang kafir telah mengakuinya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Dan hal tersebut tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Bal qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Apa dalil kalau orang-orang kufar Quraisy mengakui tauhidur rububiyah? Abdul Rahman, wala in sa'altahum, atau ayat yang lebih masyhur, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Juga dalam Yunus, wal may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ayat-ayat yang banyak di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk bertanya kepada orang-orang kufar Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang mengatur perkara ini. Mereka ternyata jawabannya apa? Fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah lah yang melakukan itu semua. Tapi dalam keadaan demikian Rasulullah tetap memerangi mereka, wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan menghalalkan darah-darah serta harta-harta mereka. Li'annahu yuridu minhum ifradal ibadati lillahi wahdah la syarikalah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari mereka itu adalah pengesaan dalam peribadatan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Jadi selama tujuan utama ini tidak tercapai, berarti tetap mereka diperangi. Walaupun mengakui rububiyah Allah tapi tidak menyerahkan peribadatan hanya untuk Allah, maka belumlah mereka cukup untuk dikatakan muslim. Fabihada yatabayyanu anna madlula la ilaha illallah mutabaqatan huwa ifradullahi bil ibadah. Maka dengan ini jelaslah bahwasanya penunjukan la ilaha illallah secara mutabaqah, yaitu sesuatu yang diinginkan secara keseluruhannya, yaitu apa? Pengesaan Allah dengan ibadah. Ini harus diketahui oleh setiap muslim. Wa hadhil kalimatul 'azimatu laha ruknan. Dan kalimat yang agung ini memiliki dua rukun. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan kedua. Kalau tadi pembahasan pertama makna la ilaha illallah, kemudian sekarang ya tentang rukun la ilaha illallah.
La ilaha illallah itu memiliki dua rukun, wa huwa an-nafyu wal itsbat. Dan ini harus diingat-ingat besok kalau ditanya, tidak boleh lupa. Kalau lupa push up gitu. Ya dan. Nah, la ilaha illallah memiliki dua rukun, wa huma an-nafyu wal itsbat. Kedua-duanya adalah an-nafi wal itsbat. La ilaha tanfi jami'a ma yu'badu min dunillah. Pada lafaz la ilaha illallah, la ilaha, engkau menafikan semua apa-apa yang diibadahi selain Allah. Ini rukun yang pertama, yaitu an-nafi, peniadaan. Wa illallah tuthbitu jami'a anwa'il ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Nah, pada potongan yang kedua ini illallah, engkau menetapkan semua jenis-jenis ibadah hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan dua-duanya itu ikhwani fillah harus bergabung. Namanya rukun, tidak boleh dipisah-pisah. Tidak boleh seorang mengambil satu meninggalkan yang lain, tapi kedua-duanya harus ada, yaitu nafi dan isbat. Oleh karena itulah kalau satu saja yang ada jadinya batil. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh berikutnya, wan nafiyul mahdhu laisa bitauhid. Perhatikan makna kalimat yang singkat ini. Wan nafiyul mahdhu laisa bitauhid. Penafian semata bukanlah tauhid. Jadi seorang cuma meniadakan tok, tidak ada sembahan. Ini bukan tauhid namanya, tapi ini apa? Ateis. Nah, komunis yang tidak mau mengakui adanya sembahan secara totalitas. Jadi wan nafyul mahdhu laisa bitauhid. Peniadaan semata itu tidaklah termasuk ya dari tauhid. Wal itsbatul mahdhu laisa bitauhid, dan penetapan tok, ya penetapan semata itu juga bukan tauhid. Kalau sekedar menetapkan saja ikhwani fillah, ya, menetapkan sesembahan ada, ya dia akan menetapkan banyak. Nah, bal la budda minal jam'i bainan nafyi wal itsbat. Bahkan mesti penggabungan antara penafian dan penetapan. Harus ada nafi dan itsbat. Ini masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga pada syarat al-ilm, ikhwani fillah, hendaknya kita mengetahui i'rab dari kalimah la ilaha illallah. Ama i'rabu hadhil kalimah, adapun i'rab dari kalimah ini, yaitu kalimah la ilaha illallah, fala nafiyatun lil jins ta'malu amala inna. Ya, la nafi lil jins, memberikan penafian terhadap jenis, ya penafian keseluruhannya, yang beramal dengan amalan inna, yaitu apa? Amalannya Imran. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dan di sini khusus ya untuk isim inna, bedanya dengan isim la nafi lil jinsi apa di sini? Untuk la nafi lil jinsi isimnya apa? Mabni. Nah, harus nakirah. Baik. Wa ilaha ismuha mabniyun ma'aha 'alal fath. Dan ilaha isim dari la nafi tersebut yang mabni. Nah, bersama dengan la nafi lil jinsi tadi, yaitu penyebabnya adalah la nafi lil jins. Baik, mabniyun 'alal fathi. Wa khabaruha mahdhufun taqdiruhu haqqun, dan khabarnya mahdhuf, takdirnya haqqun. Harus didatangkan khabar ini. Na'am, la ilaha haqqun, tidak ada sesembahan yang hak. Ini lafaz haqqun khabar dari apa? Dari ilaha yang mahdhuf. Wa illa adatu istithna'in mulghah.
Dan illa adalah alat untuk pengecualian yang mulgha, tidak berfungsi di sini. Dalam artian tidak menjadikan mustathnanya mansub. Kenapa? Kenapa kok ada tuh istitsna mulgha di sini? Karena lafzul jalalah Allah marfu' 'alal badaliyah. Tayyib illallahu, sehingga illa tidak berfungsi untuk menasabkan lafzul jalalah. Makanya dikatakan ada tu istitsna mulghah. La ilaha illallahu. Lafzul jalalah marfu'un 'alal badaliyah sebagai badal dari apa? Illallahu, badal dari apa, Abdullah? Badal dari haqqun. Baik, ini i'rab dari la ilaha illallah harus semuanya tahu. Ikhwanifillah, terlebih lagi kita sudah mempelajari sedikit dari nahwu. Dan ini tentunya merupakan kalimat awal yang harus kita bisa mengi'rabnya. Karena kalimat awal yang dituntut dari kita sehingga seorang bisa masuk di dalam Islam, juga kalimat terakhir yang kita berharap menutup kehidupan kita dengannya. Wadiddul ilmi al-jahlu wa huwa naw'an. Dan lawan dari ilmu itu adalah jahl. Ini pembahasan berikutnya. Lawan dari ilmu adalah jahl. Wa huwa naw'an, dan kejahilan itu ada dua macam. Jahlun murakkabun wa jahlun basit. Yang pertama jahal murakkab, ya, jahal yang bertingkat-tingkat. Ini jahal yang paling parah. Fal jahlul murakkabu huwa tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi'. Jahal murakkab yaitu penggambaran suatu perkara yang berbeda dengan kenyataan. Nah, inilah jahal murakkab, yaitu penggambaran suatu perkara yang menyelisih kenyataan yang ada. Jadi kenyataannya A, dia memahaminya B. Ini namanya jahal murakkab. Kenapa dikatakan jahal murakkab? Karena sesungguhnya dia jahil tapi mengaku atau menyangka dirinya mengetahui. Disebut murakkab kenapa? Karena dia tidak tahu bahwasannya dia itu jahil, sehingga bertingkat, ya, atau jahil kuadrat ini namanya. Jahil kuadrat. Dia jahil tapi tidak tahu kalau dia jahil. Wal jahlul basit adamul ilmi bisyai' wallahu a'lam. Dan jahlul basit yaitu, ya, tidak adanya ilmu pada dirinya tentang suatu perkara. Memang dia tahu kalau dirinya tidak berilmu, nah, tahu kalau dirinya tidak tahu. Oleh karena itulah dulu kita lewati dalam pelajaran usul, nah, pembicaraan antara siapa? Himar atau amah, dijadikan sebagai apa? Sebagai amsal Arab, perumpamaan orang Arab. Seakan-akan himar ini berbicara kepada siapa? Penunggangnya. Nah, himar mengatakan, aku ini lebih mulia darimu sebenarnya. Ya, kenapa? Karena aku ini jahil basit. Aku ini tahu kalau aku jahil. Sedangkan kamu yang nunggangi, kamu jahil tapi enggak tahu kalau dirimu jahil. Baik. Ini syarat yang pertama. Poin utama yang kita ambil ikhwanifillah, dan usahakan tidak lupa lagi. Karena sungguh ini pembahasan ringkas tapi bagus. Nah, ringkas, padat, dan hendaknya kalian banyak-banyak murojaah pada kitab ini. Nah, tentang ilmu, makna ilmu itu apa? Kemudian berhubungan ilmu tentang la ilaha illallah, maknanya apa? Baik. Kemudian bantahan terhadap mereka yang memaknakan dengan makna yang batin. Yang berikutnya rukun dari la ilaha illallah.
kemudian i'rab dari la ilaha illallah. Nah, dan terakhir ya penjelasan tentang jahil yang merupakan lawan dari ilmu. Barakallahu fiikum.